Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini sudah 2023. Mari Ustaz, ada tidak yang tertunda atau kita putihkan saja? Ya. Sehingga dimulai tahun ini. Ya, baik, mari kita jawab. Tanggal 13 Maret. Ya. Apakah sah bermakmum pada seorang imam yang tidak bisa baca Al-Quran, padahal di belakangnya ada yang bisa baca Al-Quran? Karena di kampung saya imamnya hanya dipandang sudah bapak-bapak dan rumahnya yang paling dekat dengan masjid, padahal belum bisa baca Al-Quran, cuma bisa Latinnya saja. Dan saya yakin kalau beliau itu juga tahu syarat untuk jadi imam itu harus bisa baca Quran. Jangan pirsa dari mana? Ora tahu dadi makmum di situ kok. Tahu dari mana? Kalau imamnya tidak bisa baca Quran. Ya. Yang namanya imam itu harus bisa baca Quran. Mungkin saja bacaannya kurang bagus, kurang baik. Maka kewajiban panjenengan memberi masukan, tidak menyalahkan, apalagi menarik diri dari masjid. Karena rumangsa bacaan imame ora fasih, takut sholatnya tidak sah. Ingat, ada sabda Nabi kita, ya, beliau bersabda, yusalluna lakum. Imam itu, para imam itu sholat untuk kalian. Fa'in asobu falakum walahum. Jika sholat imamnya itu benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk imam-imam itu. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Jika imamnya keliru, maka pahalanya tetap untuk makmumnya, dosanya untuk imamnya. Sehingga kalau ditanyakan apakah sholatnya sah, berdasarkan sabda Nabi tadi, insya Allah sholat makmumnya sah. Jangan menarik diri dari masjid. Susah kita kalau menarik diri dari masjid hanya gara-gara merasa kita paling fasih. Wah, bacaan imame ora fasih, makhrote salah-salah. Karena salah makhrot merubah arti. Kalau merubah arti, wah bisa-bisa sholat saya tidak diterima ini. Luar biasa toh? Sehingga merasa paling benar, paling fasih. Sehingga menarik diri dari masjid, malah sholat di rumah. Ya rumah sana, sholat ning omah apa jelas pas, apa jelas sudah pasti diterima. Ini kesombongan yang tanpa disadari. Hanya gara-gara pernah belajar tahsin, begitu sholat di belakang imam yang bacaannya makhrotnya tidak sama dengan apa yang dia pelajari, disalah-salahkan. Bahkan sampai taraf pada satu keyakinan sholat makmumnya tidak sah, karena makhrot imamnya salah sehingga merubah arti. Kalau artinya berubah, bagaimana sholatnya akan diterima? Ngungkuli Gusti Allah tuh ini. Ya, sehingga yang memutuskan diterima dan tidaknya sholat itu dia, orang yang paling fasih makhrotnya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, yang belajar tahsin. Bukan berarti lantas kita lari dari tahsin, bukan. Tapi kita tetap termotivasi. Tahsin memperbagus bacaan Al-Quran. Namun ilmu tahsin harus kita ikat dengan akhlak yang mulia. Jangan hanya sebatas ilmu saja. Kalau hanya how to know,
Transfer ilmu itu namanya. How to know. Bagaimana menjadi tahu. Dulu belum tahu bacaannya. Setelah belajar, tertransfer ilmunya menjadi tahu. Namun kalau hanya sebatas how to know, ini tidak ada manfaatnya. Harusnya how to be, bagaimana menjadi. Dulu belum tahu, belajar, ilmu tertransfer, ilmunya diikat dengan akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tawadhu. Punya ilmu, punya akhlak. Ilmunya diikat dengan akhlak, sehingga ilmunya tidak menyebabkan dirinya sombong, sehingga menyalah-nyalahkan orang lain. Wala kok kofe nyekluk, wah wis salah kowe. Wis rugi ihdinas siratal mustaqim. Wah wis salah ya, aku makmum ora ketampa no salatku iki. Akhirnya begitu salam dibaleni salate. Lola kenapa? Lah karena tadi imamnya nyekluk kofnya, shotnya sing shot. Itu kan berubah artinya. Sehingga sholat saya tidak diterima. Luar biasa dah ini. Maka kalau tahsin di majelis tafsir Al-Quran menimbulkan, melahirkan kesombongan, akan kita tutup itu nanti. Lah iya no. Kalau tahsin di MTA ini menyebabkan pembelajar dan pengajar tahsinnya menjadi sombong, sehingga mengatakan bahwa makmum di belakang orang yang makhrajnya amburadul menjadi tidak sah sholatnya, tidak ada manfaatnya tahsin. Maka akan kita tutup kalau begitu. Akan kita tutup. Karena tujuan utamanya bukan ilmu, tapi bagaimana kita mengikat ilmu dengan akhlak yang mulia. Semakin berilmu, semakin tawadhu. Lah kalau kita sampai pada taraf keyakinan makmum di belakang imam yang tidak fasih, sholat kita tidak sah. Sedangkan Nabi saja ngendika yusholluna lakum, para imam itu sholat untuk kalian. Fa in asobu falakum balahum. Kalau imamnya benar, maka pahalanya untuk makmum dan imamnya. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau imamnya salah, makmumnya tetap benar, tetap dapat pahalanya, kebaikannya. Dan dosa salahnya imam itu kembali ke imamnya sendiri, bukan ke makmumnya. Sehingga sholat makmumnya tetap sah, sekalipun imamnya qofnya nyekluk, shotnya sing shot. Apalagi yang makhraj-makhraj yang tidak pas ini loh. Apa? Kaf. Ya, kaf. Apalagi? Ain. Ain. Orang yang sudah sepuh, sudah berusaha maksimal banget, tidak bisa. Padahal sudah berusaha, bukannya tidak mau belajar, sudah berusaha sekuat tenaga, daya dan upaya dicurahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi na'an ngamta ngalaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara makhraj betul apa tidak? Salah. Bukan salah. Kalau salah kita nyalahkan berarti kurang pas. Cara sekolah itu nilainya mungkin 6 atau 7. Padahal sudah berusaha. Uang sekolah itu wes sinau wes ini tapi tidak semuanya dapat 100. Ada yang dapat 100, ada yang 90, ada yang 80, ada 70.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan ngalaihim, Mbah, tapi alaihim, ngalaihim. Awwali a'na minal mu'nimu awwali a'. Ndak punya gigi diajari ngono kuwi. Terus piye? Sudah begitu kan terus kebetulan jadi imam, wah sholat saya tidak pas. Nah, sombong sekali. Ya. Kalau memang naudzubillah ya, insyaallah tidak. Nangudzubillah ya. Naudzubillah, insyaallah tidak. Kalau tahsin di MTA menyebabkan seperti itu, pengajarnya sombong tanpa sadar, pembelajarnya sombong tanpa sadar, ya kita tutup sudah. Kita tutup. Namun insya Allah tidak ada. Maka kita pantau terus. Jangan sampai tahsin di kita menyebabkan kita sombong. Sekali lagi, kalau itu terjadi, maka tidak akan tunggu lama. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan kita tutup. Ya berarti kan untuk apa? Berarti untuk mencetak orang-orang sombong yang baru dengan ilmu tahsin yang dikuasai. Nah, namun insya Allah sampai hari ini pembelajar tahsin, pengajar tahsin itu tawaduk semua. Yang tawaduk. Ya, insya Allah sholatnya sah. Mari, ada lagi.